Baik, anak-anak yang solih-solihah, kita setelah tadi kita terjemahkan surah Al-Baqarah ayat ke-23, maka kita coba apa apa makna dari surah Al-Baqarah ayat 123. Ayat ini adalah merupakan ayat tantangan anak-anak semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa? Kepada orang yang meragukan Al-Quran. Karena zaman dulu, ya, Al-Quran waktu ada Nabi Muhammad SAW di Madinah, banyak kelompok atau banyak orang-orang yang meragukan Al-Quran. Kata mereka yang ragu terhadap Al-Quran, Al-Quran itu adalah katanya perkataan manusia. Itu hanya bikinan Muhammad, kata mereka, ya, mencemooh. Bahkan Nabi Muhammad dibilang penyihir. Karena dengan Al-Quran ini orang-orang jadi menurut mereka orang-orang jadi pindah dari agama kepercayaan nenek moyangnya. Padahal ini bukan perkataan manusia, bukan perkataan Nabi Muhammad SAW, tapi ini adalah kalam Allah. Jadi Al-Quran ini kalam Allah, ya. Jadi kita harus bahagia, harus senang. Di depan kita ada kalam Allah. Makanya pada sore ini, pada siang ini kita belajar bagaimana kita memahami kalam Allah, perkataan Allah. Jadi sehingga ketika kita baca Al-Quran, seakan-akan kita sedang berbicara dengan Allah, karena kita paham artinya. Karena ini adalah kalam Allah, kalamullah, min laisa kalamil bashar, bukan perkataan manusia. Itu istilahnya. Orang-orang beriman, orang-orang soleh harus yakin bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai panduan hidup kita, sebagai panduan hidup kalian, ya, kita semua. Nah, jadi ayat ini, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, Allah menentang. Jika, kata Allah, ya, jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan, kata Allah, ala abdina, kepada hamba kami, maksudnya adalah hamba kami itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menantang, fa'tu bisuratim mim mislih, maka buatlah satu surat semisalnya. Nah, gitu. Kalau memang kalian ragu terhadap Al-Quran, ayo coba Al-Quran tandingan satu surat saja. Orang Arab sendiri pun tidak akan bisa menyaingi Al-Quran. Karena pernah ada namanya Musailamah Al-Kadzab. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia pernah meniru Al-Quran atau membuat Al-Quran palsu. Yang bunyinya begini bunyinya, ya. Tapi ini jangan dianggap Al-Quran, karena ini Al-Quran palsu. Dia Musailamah Al-Kadzab meniru Al-Quran, tapi jauh sekali dengan bahasa Al-Quran. Nah, isinya begini: alpil, malpil, wa ma adraka malfil, alfilu kutrumun tawil, gitu. Ya kan, anak-anak saja orang sini ketawa, ya. Masa ada Al-Quran begitu, ya? Betul. Ya, coba kita terjemahkan. Alpil, gajah itu. Malpil, apakah gajah itu? Wa ma adraka malpil, dan tahukah kamu apakah gajah itu? Alpilu gutrumun tawil, gajah itu yang berbelalai panjang. Anak SD juga tahu, ya, kalau gajah belalainya panjang. Dan itu adalah bukan bahasa Al-Quran. Orang Arab sekalipun tidak bisa meniru Al-Quran. Bisa ditiru oleh orang Arab sekalipun, apalagi orang Ciracas, ya. Apalagi orang Indonesia, ya, yang bahasa Arabnya seadanya. Itu, ya. Nah, begitu maksudnya. Apalagi bikin Al-Quran 30 juz. Satu surat pun tidak ada yang bisa mampu. Satu surat itu minimal paling sedikit 3
3 ayat. Inna a'toinakal kautsar. Nah, itu kan ayat terpendek itu. Masya Allah. Jadi itu ukuran surat terpendek adalah 3 ayat. Nah, Musailama al-Kadzdzab tadi berapa ayat? Al-Fil, Mal-Fil, banyak kan ya? Tapi tetap itu tidak seperti Al-Quran. Begitu ya, paham ya? Nah itu, jadi tidak bisa. Kemudian berikutnya, wad'u syuhada'akum min dunillah. Maksud Allah, kalian buatlah Al-Quran. Kalau kalian nggak mampu, ajak teman-teman kalian. Ajak syuhada'a. Maksud syuhada'akum di sini adalah teman-teman mereka, sesembahan mereka selain Allah. Ajak untuk membuat Al-Quran tandingan, gitu kata Allah. Kalau perlu, ajak teman-teman mereka, sesembahan mereka selain Allah, ya, berhala-berhala, gitu kan, untuk membuat tandingan Al-Quran. Itu maksud wad'u syuhada'akum. Tapi memang gak akan bisa, ya. Kemudian ayat ini diakhiri dengan kalimat in kuntum shodiqin, jika kalian benar. Maksudnya bukan mereka benar, maksudnya begini. In kuntum shodiqin itu maksudnya jika kalian benar, jika betul prasangka kalian, anggapan kalian bahwa Al-Quran itu adalah perkataan manusia, bukan kalam Allah, maka ayo buktikan, bikin yang semisal Al-Quran, 1 surat saja. Jika kalian benar-benar benar, itu anggapan orang-orang kafir, orang-orang ingkar terhadap Al-Quran, termasuk orang-orang munafik. Orang-orang munafik kadang meragukan Al-Quran, naudzubillahi min dzalik. Itu maksud dari ayat 23, ya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Jadi jangan pernah kita ragu terhadap Al-Quran.